Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan rekan-rekan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ratna Sari, NIM 1903541 dari Prodi Pendidikan Kimia B 2019. Di sini, Ratna izin untuk mempresentasikan hasil dari materi Ratna, yaitu mengenai sifat-sifat katalis. Untuk materi pertama, yaitu tentang sifat-sifat katalis, di mana secara umum katalis itu memiliki 7 sifat. Untuk sifat yang pertama yaitu katalis tidak mengalami perubahan yang permanen dalam reaksi, tetapi ia terlibat dalam mekanisme reaksi. Yang kedua, katalis dapat mempercepat laju reaksi, tetapi tidak mengubah jenis maupun jumlah hasil reaksinya. Yang ketiga, katalis dapat menurunkan energi aktivasi, tetapi tidak mengubah entalpi reaksi. Yang keempat, katalis mempunyai aksi spesifik. Selanjutnya, yang kelima, katalis itu mengubah mekanisme reaksi dengan menyediakan tahap-tahap yang mempunyai energi pengaktifan lebih rendah. Yang keenam, katalis hanya diperlukan dalam jumlah sedikit. Dan yang ketujuh, katalis dapat teracuni oleh suatu zat tertentu. Untuk selanjutnya, kita akan bahas dari macam-macam sifat-sifat katalis tersebut. Untuk yang pertama, yaitu sifat katalis yang pertama, yaitu katalis tidak mengalami perubahan yang permanen dalam reaksi, tetapi ia terlibat dalam mekanisme reaksi. Di sini, mekanisme reaksi itu adalah reaksi kimia yang secara rinci menjelaskan apa yang terjadi pada setiap tahap reaksi kimia secara keseluruhan. Dari mekanisme reaksi ini, ada peran katalis di dalamnya untuk berjalannya sebuah mekanisme. Walaupun katalis tidak mengubah seluruh stoikiometris, namun katalis ikut terlibat dalam salah satu tahap mekanisme reaksi yang nantinya dihasilkan kembali dalam kondisi tetap. Pembentukan kembali katalis menyebabkan katalis yang sama dapat digunakan secara terus-menerus. Dalam mekanisme reaksi ini, bisa saja ada suatu reaksi yang mekanismenya itu berjalan lambat atau bahkan tidak terjadi suatu mekanisme. Namun dengan adanya katalis, maka dia dapat memperlancar atau dapat berperan dalam keberlangsungan sebuah mekanisme reaksi. Yang kedua, yaitu katalis dapat mempercepat laju reaksi, tetapi tidak mengubah jenis maupun jumlah reaksinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah katalis, di mana Berzelius adalah orang pertama yang menggunakan istilah katalis. Katalis merupakan zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Katalis sebagai suatu substansi kimia mampu mempercepat laju reaksi kimia yang secara termodinamika dapat berlangsung. Hal ini disebabkan karena kemampuannya mengadakan interaksi dengan paling sedikit antara suatu molekul reaktan untuk menghasilkan senyawa antara yang lebih aktif. Jadi di dalam suatu reaksi, katalis ini juga dapat mempercepat laju reaksi, karena ada beberapa reaksi yang dapat berjalan secara lambat. Dengan adanya katalis, reaksi tersebut akan berjalan dengan sangat cepat. Selanjutnya, yang ketiga, untuk laju reaksi ini ada pembagiannya di mana laju reaksi menggunakan katalisator itu bergantung pada aktivitas kataliknya. Makin tinggi aktivitas kataliknya, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Ada 5 jenis aktivitas katalik yang dikenal, yaitu yang pertama, aktivitasnya bergantung pada konsentrasi dan luas permukaan katalisator, di mana semakin konsentrasinya semakin besar, maka dia akan mempengaruhi sebuah laju reaksinya juga. Kemudian aktivitasnya hanya spesifik untuk katalisator tertentu. Yang ketiga, aktivitasnya bergantung pada bentuk geometri atau orientasi permukaan katalisator. Yang keempat, aktivitasnya memerlukan promotor tertentu, di mana promotor adalah zat yang berfungsi untuk mengaktifkan kerja katalik dari katalisator. Dan yang kelima, aktivitasnya berlangsung baik jika tidak ada inhibitor. Inhibitor adalah zat yang menghambat kerja katalisator.
Logam-logam transisi periode pertama dari 5 sampai Zn itu umumnya merupakan katalisator bagi reaksi kimia. Selanjutnya, berdasarkan sifat dan parameter yang dimiliki oleh katalis, maka ada beberapa keuntungan penggunaan katalis untuk mempercepat laju reaksi. Yang pertama, yaitu laju reaksi yang tinggi untuk kondisi operasi yang sama. Yang kedua, laju reaksi yang aktif, tetapi hasil reaksinya yang lebih banyak atau reaktor yang lebih kecil. Yang ketiga, laju reaksi yang ekivalen pada temperatur dan tekanan yang lebih rendah diperoleh yield seimbang meningkat. Yang keempat, operasi menjadi lebih mudah, aktivasi menjadi lebih kurang atas selektivitas yang lebih baik. Itulah dari keuntungan dari penggunaan katalis untuk mempercepat laju reaksi. Selanjutnya, untuk sifat yang ketiga, yaitu katalis dapat menurunkan energi aktivasi tetapi tidak mengubah entalpi reaksi, di mana katalis itu tidak mengubah nilai kesetimbangan, namun berperan dalam menurunkan energi aktivasi. Dalam penurunan energi aktivasi ini, maka energi minimum yang dibutuhkan untuk terjadinya tumbukan itu semakin berkurang sehingga terjadinya reaksi berjalan cepat. Katalis pada umumnya mempunyai sifat aktivitas, stabilitas, selektivitas, umur, regenerasi, dan kekuatan mekanik. Yang keempat, katalis itu mengubah mekanisme reaksi dengan menyediakan tahap-tahap yang mempunyai energi pengaktifan lebih rendah. Katalis itu dapat bekerja dengan membentuk senyawa antara atau mengabsorpsi zat yang direaksikan, sehingga katalis tidak mengalami perubahan kimia secara permanen. Cara kerjanya yaitu dengan menempel pada sebagian substrat tertentu dan pada akhirnya dapat menurunkan energi pengaktifan dari reaksi, sehingga reaksi berlangsung dengan cepat. Berdasar selanjutnya, yang kelima, katalis itu mempunyai aksi spesifik, di mana aksi ini tuh bisa saja keunggulan yang signifikan dari sebuah katalis itu sendiri. Artinya, aksi spesifik ini itu bisa dikatakan sebagai keunggulan dari katalis itu sendiri. Dan karakteristik katalis yang sangat penting akan menjadi ciri khas dari katalis itu sendiri. Pentingnya katalis itu ditunjukkan oleh kenyataan bahwa lebih dari 75% proses produksi bahan kimia di industri disintesis dengan bantuan katalis. Contohnya proses kimia yang sangat penting, misalnya sintesis metanol dari syngas CO dan H2 dikatalis oleh ZNO atau Cr2O3 dan reaksi water-gasif atau WGS yaitu CO tambah 2 H2O menghasilkan CO2 tambah H2 yang dikatalis oleh besi oksida atau oksida campuran Zn, Cu maupun Cr. Lalu, bahan kimia harus dibuat melalui katalis. Metodenya termasuk dari industri berat serta proses yang lebih terspesialisasi yang akan sangat mahal dalam skala besar. Contohnya termasuk reaksi Heck dan reaksi Friedel-Crafts, di mana karena sebagian besar senyawa bioaktif adalah kiral, banyak obat-obatan yang diproduksi dengan katalisis enantioselektif atau sintesis asimetris atau katalik R1,2 propandiol, yaitu prekursor levoxakin antibakteri yang dapat disintesis dengan secara efisien dari hidroksiaseton menggunakan hidrogenasi asimetris Noyori. Next. Yang keenam, yaitu katalis hanya diperlukan dalam jumlah sedikit. Artinya, katalis itu benar-benar sangat digunakan sedikit sekali dalam suatu reaksi, yaitu hanya sebesar 1 gram PT untuk penguraian 10⁸ liter H2O2. Katalis diperlukan dalam jumlah sedikit, maksudnya adalah katalis tidak ikut bereaksi, maka jumlah yang dipakai sebagai katalis itu tidak perlu banyak. Sedikit katalis itu dapat bekerja berkali-kali selama katalis tersebut tidak rusak. Jadi katalis yang paling umum digunakan dalam pembuatan biodiesel
adalah katalis basa homogen seperti NaOH dan KOH karena memiliki kemampuan katalisator yang lebih tinggi dibandingkan dengan katalis lainnya. Dalam penggunaan katalis untuk triasetin contohnya, itu juga digunakan dalam jumlah sedikit, karena jika penggunaannya yang terlalu banyak itu dapat membuat reaksinya akan berjalan dengan tidak stabil, bukannya mempercepat reaksi, dia malah akan membatalkan adanya suatu reaksi. Karena triasetin itu merupakan produk reaksi antara gliserol dan asam asetat pada katalis asam. Penggunaan katalis padat seperti pertukaran ion lewatid itu merupakan salah satu metode alternatif untuk memudahkan pemisahan produk. Sintesis triasetin itu dilakukan dalam reaktor batch dengan kecepatan pengadukan 175 rpm. Temperatur suhu 100 derajat Celcius dan perbandingan reaktan 6 mol asam asetat per gliserol. Adapun pengaruh konsentrasi katalis dan kegunaan kembali katalis diselidiki, seperti konversi tertinggi diperoleh sebesar 84,84% pada konsentrasi katalis 5% terhadap berat gliserol. Selanjutnya yaitu untuk sifat katalis yang ketujuh, di mana katalis itu dapat teracuni oleh suatu zat tertentu. Peracunan katalis itu terjadi karena terdapat beberapa unsur tertentu dalam senyawa yang diumpankan ke dalam reaktor terabsorpsi dengan mudah secara kimia ke permukaan katalis, sehingga menutupi situs aktif katalis dalam melakukan fungsinya. Pengotoran pada permukaan katalis itu terjadi karena adanya sejumlah besar material pengotor yang mengendap dan terabsorpsi secara fisik maupun kimia pada permukaan katalis, sehingga akan mengurangi luas permukaan katalis. Keadaan ini terjadi karena adanya reaksi-reaksi samping yang menghasilkan pengotor atau fuelan, seperti terjadinya pengendapan senyawa-senyawa karbon yang terbentuk selama proses. Kemudian deaktivasi katalis itu disebabkan oleh adanya proses peracunan, pembentukan kokas, pengendapan logam pada permukaan katalis, dan sintering atau penggumpalan katalis. Jadi proses deaktivasi katalis itu akan menyebabkan menurunnya aktivitas katalis, sehingga akan menurunkan jumlah produk yang dihasilkan dari suatu reaksi katalis. Deaktivasi katalis itu pada konversi pentanol itu menjadi pentana, dapat dipelajari dari karakter katalis yang sebelum dan sesudah pemakaian. Selanjutnya, ada 3 macam penyebab terjadinya deaktivasi katalis. Jadi, yang dimaksud tadi bahwa katalis dapat teracuni itu disebabkan oleh deaktivasi katalis itu sendiri. Karena deaktivasi katalis itu kan tadi dapat menyebabkan 3 hal. Yang pertama itu peracunan, yang kedua pencemaran, yang ketiga sintering. Di mana peracunan itu merupakan deaktivitas katalis yang disebabkan oleh sejumlah kecil material tertentu yang berkaitan dengan absorpsi racun pada situs aktif katalis, sehingga akan menghalangi proses absorpsi reaktan oleh katalis. Yang kedua, pencemaran, yaitu jumlah material yang berperan dalam proses deaktivasi katalis. Pada proses pencemaran ini lebih banyak dibandingkan pada peracunan. Tipe proses pencemaran ini paling umum adalah pembentukan kokas atau endapan karbon dan pengendapan logam pada permukaan katalis. Dan yang terakhir itu sintering atau penggumpalan, itu merupakan proses deaktivasi termal, yaitu proses fisik yang berkaitan dengan hilangnya area material pengembang atau basa oksida, hilangnya penyebaran kristal logam pada katalis logam pengemban, dan peracunan logam dalam katalis. Baiklah, mungkin itulah hasil dari penyampaian materi saya, itu mengenai sifat-sifat katalis yang saya sampaikan secara ringkas. Untuk lebih rincinya itu sudah ada di makalah yang tersaji pada e-learning. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan Bapak dan rekan-rekan.
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.